Perkenalkan, nama saya Sandra Dwi Agustina dengan NIM 2301550008. Dan saya Elisa Sanita Putri dengan NIM 2301550010. Di sini kami akan menjelaskan tugas normalisasi pada kasus nota beli dari normalisasi yang pertama sampai dengan normalisasi ketiga. Yang pertama, normalisasi tidak normal. Di sini dikatakan bahwasanya suatu normalisasi dikatakan bentuk normalisasi pertama apabila ditentukannya primary key dalam relasi tersebut. Yang kedua, tidak ada atribut yang berulang atau yang bernilai ganda. Yang ketiga, tiap-tiap atribut hanya memiliki satu pengertian. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwasanya masih ada atribut yang memiliki nilai ganda, di mana P01 memiliki nilai ganda di mana ada nomor HP, nomor data, tanggal, nama kasir, kode deskripsi, keterangan deskripsi, kuantiti, harga, total beli, tanggal kirim, ID kurir, dan nama kurir. Begitu juga dengan ID P02 atas nama pelanggan Sari yang memiliki data yang ganda. Untuk itu, kita perlu melakukan normalisasi yang pertama. Berikut adalah normalisasi yang tidak normal. Berikutnya ada normalisasi yang pertama. Untuk normalisasi yang pertama ini, syaratnya yang telah saya sebutkan sebelumnya. Tidak ada atribut yang berulang dan tidak ada nilai yang ganda. Ini keduanya tidak boleh ada yang berulang. Pada kolom ID pelanggan dan nama pelanggan, kita tarik ke bawah sehingga tidak ada kolom yang kosong. Nah, ini sudah bentuk normalisasi yang pertama. Karena syaratnya tadi telah ditentukannya ada primary key, yaitu ID pelanggan, nomor nota, kode deskripsi, dan ID kurir. Dan tidak ada set atribut yang berulang atau bernilai ganda. Di sini sudah bernilai tunggal semua, tidak ada yang ganda lagi. Setiap atribut hanya memiliki satu pengertian. Di sini, atribut ini hanya memiliki satu nilai saja. Selanjutnya ke normalisasi kedua. Untuk normalisasi kedua ini memiliki syarat di mana telah memenuhi kriteria dari normalisasi yang pertama, di mana yang kedua atribut bukan kunci atau non-primary key. Haruslah memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya atau kunci utama, dengan kata lain, atribut yang harus memiliki keterkaitan dengan primary key. Di sini kita pecah tabelnya menjadi 4, yang terdiri dari tabel pelanggan, tabel nota, tabel kurir, dan tabel deskripsi. Di sini ada tabel pelanggan yang terdiri dari 3 kolom dan 2 record. Di tabel pelanggan ini, ID pelanggan yang menjadi primary key. Yang berkaitan dengan ID pelanggan, ada nama pelanggan dan nomor HP. Selanjutnya, ada tabel nota yang terdiri dari 10 kolom dan 7 record. Di tabel nota ini, nomor nota kita jadikan sebagai primary key-nya. Dan yang berkaitan dengan nomor nota yaitu ada tanggal, nama pelanggan, ID pelanggan, keterangan deskripsi, kuantiti, total beli, tanggal kirim, dan ID kurir. Dan selanjutnya ada tabel deskripsi yang terdiri dari 3 kolom dan 5 record. Di tabel deskripsi ini, kode deskripsi kita jadikan sebagai primary key-nya. Yang berkaitan dengan kode deskripsi ini ada keterangan deskripsi dan harga. Selanjutnya, tabel kurir
tabel kurir ini terdiri dari 2 kolom dan 2 record. Di sini kita menggunakan ID kurir sebagai primary key-nya. Yang berkaitan dengan ID kurir ini ada nama kurir saja. Setelah tabel yang kita pecah, dapat kita simpulkan bahwasanya di normalisasi ini sudah memiliki keterkaitan antara primary key dan non-primary key. Jadi, di sini saya menggunakan ID pelanggan sebagai primary key-nya dan di mana keterkaitannya ada nama pelanggan dan nomor HP. Di tabel ini saya menggunakan nomor nota sebagai primary key-nya dan keterkaitannya ada nomor nota, tanggal, nama pelanggan, ID pelanggan, keterangan deskripsi, kuantiti, total beli, tanggal kirim, dan ID kurir. Di sini ada tabel deskripsi. Saya menggunakan kode deskripsi sebagai primary key-nya dan di mana keterkaitannya ada keterangan deskripsi dan harga. Dan yang terakhir di tabel ini saya menggunakan ID kurir sebagai primary key-nya dan keterkaitannya ada nama kurir. Setelah normalisasi 2 terbentuk, maka kita lanjutkan ke normalisasi ketiga. Di mana syarat dari normalisasi ketiga ini bentuk data yang tadi harus memenuhi kriteria dari normalisasi kedua ini, di mana atribut yang non-key harus tidak memiliki ketergantungan transitif. Dengan kata lain, suatu atribut yang bukan non-key tidak boleh memiliki ketergantungan fungsional terhadap atribut bukan kunci lainnya. Setelah atribut bukan kunci pada suatu relasi hanya memiliki ketergantungan fungsional terhadap primary key relasi itu saja. Di normalisasi ketiga ini terdiri dari 20 kolom yang dimana dari tabel nota 1, dan tabel nota 2. Yang pertama, tabel nota yang dimana ada 10 kolom dan 7 record, yaitu ada nomor nota, tanggal, nama pelanggan, ID pelanggan, keterangan deskripsi, kuantiti, subtotal, total beli, tanggal kirim, dan ID kurir. Dan yang kedua ada tabel nota 1 yang terdiri dari 5 kolom dan 2 record, yaitu terdiri dari nomor nota, tanggal kirim, ID kurir, dan nama kurir. Dan yang ketiga ada tabel nota 2 yang dimana ada 7 kolom dan 7 record yang terdiri dari nomor nota, tanggal, ID pelanggan, kode deskripsi, kuantiti, subtotal, dan total beli. Setelah menjadi tabel, jumlah kolom menjadi 22 kolom karena dari tabel nota 1 dan nota 2 ada yang kolom sama, yaitu nomor nota dan tanggal.